Shalom saudara-saudaraku sekalian. Tema kita kali ini membahas mengenai Tuhan kau berdoa. Ditulis di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39. Yang mana dikatakan, kemudian Yesua tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani, dan dia berkata kepada para murid, "Duduklah di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana." Dan seraya membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku." Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, "Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, di ayat Matius 26 ini dikatakan Tuhan Yesus berdoa. Apakah ini hal yang aneh? Tuhan berdoa? Apakah di dalam tradisi Judaism tidak ada ayat atau tidak ada pernyataan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu berdoa? Mari kita akan saksikan atau kita akan buka di dalam Talmudnya. Kita akan buka di dalam Talmud Berkhot 7a ayat 2. Di dalam Talmud ini dikatakan begini, Gemara bertanya, apa yang didoakan Tuhan? Rav Sutra Bartovia mengatakan bahwa Rav berkata, Tuhan bersabda, "Semoga kehendakku agar belas kasihanku mengatasi kemarahanku terhadap Israel karena pelanggaran mereka, dan semoga rahmatku menang atas sifat-sifatku yang lain yang menyebabkan Israel dihukum. Dan semoga aku berperilaku baik terhadap anak-anakku Israel dengan sifat belas kasihan, dan semoga aku masuk di hadapan mereka melampaui hukum yang tertulis." Jadi dalam tradisi Judaism itu, Tuhannya orang Israel itu juga berdoa pada dirinya sendiri. Ini berbicara tentang sisi hesed atau belas kasih Tuhan, saling berkomunikasi dengan sisi gefurahnya Tuhan atau keadilan. Nah, sisi hesed ini tuh sisi gefura itu diukur dari sisi hesednya Tuhan, atau sisi keadilan Tuhan itu diukur dari sisi belas kasihnya Tuhan. Jadi penghukuman Tuhan itu ditentukan oleh sisi hesednya Tuhan atau belas kasihnya Tuhan. Jadi ini adalah saling komunikasi. Tuhan berbicara terhadap dirinya sendiri. Belas kasih yang berkomunikasi dengan sisi keadilan. Jadi Tuhannya orang Israel tuh gak ada 3 atau gak ada 2. Dia tuh cuma satu. Satu Tuhan yang memiliki sifat-sifatnya. Sifat yang adil dan sifat yang maha kasih. Jadi kalau dikatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini gak berbicara tentang 3 Tuhan. Bapa itu berbicara tentang kasih, Roh Kudus itu berbicara tentang keadilan, dan anak dia adalah dia yang merendahkan diri, yang datang kepada manusia. Nah, jadi sisi-sisi inilah yang kita kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan ada 3 pribadi Tuhan. Di sini Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Begitu. Terima kasih teman-teman. Shalom.